presentasi itu sangat penting beneran, nggak bohong. Saya di sini, saya sering ada feedback sama manajer saya. Salah satu feedback-nya itu kurang ngomong. Itu feedback-nya. Kayak saya kurang, apa ya, kayak Ibu Siti tadi bilang, kayak kurang speak up gitu. Communication-nya kurang. Kalahnya di communication skill itu. Mereka lebih pede. Iya. Mau kerja apa aja, mau kerja kayak saya di perusahaan cat teknik kimia, mau kerja yang simple, saya juga pernah part-time di restoran gitu, mau kerja kayak gitu, semua tuh butuh communication skill. It's good. Saya diralat, Bu. Kalau untuk mata kuliah atau pelajaran, kayaknya anak Indonesia bisa dibilang 8 atau 9. Karena kita teori itu, di Indonesia kan kita SMA kan teorinya banyak ya, matematika banyak. Yeah. Kita matematika di sini, percaya nggak percaya, mereka ngulang dari pelajaran anak SMP kayaknya. Seriusan ya, beneran ya itu teh? Nggak bohong, karena kampus yang saya datengin kemarin itu kan agak nggak low level juga sih, yang agak middle. Iya, bukan kampus yang terpandang top 10 atau apa gitu. Jadi anak-anak yang kesana juga yang bukan dari sekolah yang lebih tinggi levelnya gitu. Tapi saya nggak kepikiran mereka bakal ulang dari awal banget. Tapi beneran ulang dari, masih belajar matrix gitu, itu kayak kelas 10 deh kita belajar matrix, kayak udah kuliah ya? Padahal udah kuliah, dan itu kalau nggak salah mungkin tahun ketiga gitu, baru belajar itu. Jadinya, itu kita menang di situ, untuk anak-anak Indonesia. Makanya teman saya pintar-pintar juga. Tapi, kalahnya, di communication skill itu, mereka lebih pede. Iya. Bener. Tentunya saya masih malu, saya di depan ini merah langsung mukanya, langsung gak apa-apa semuanya gitu. Itu kita kurangnya dari situ. Lebih berani orangnya. Oke, siap. Tapi masalahnya apa yang kita lakukan di sekolah itu kan untuk dunia kerja ya. Jadi yang lebih penting itu justru communication skill-nya itu sebenarnya ya. Banget, iya. Kan, iya sih benar setuju gue. Setuju, Ibu setuju banget. Jadi apa? Ibu jadi mulai mikir gini. Awalnya Ibu rada worry gitu. Nanti kalau ujiannya masalah teori, metabolisme, glikolisis, siklus Krebs, aduh, abaikan. Yang penting tuh mereka yang tipis-tipis aja lah. Tapi mereka berani ngomong di depan umum, bikin makalah, PowerPoint, bisa menyelesaikan masalah, itu lebih berharga sepertinya ya. Iya, banget. Mau kerja apa aja, mau kerja kayak saya di perusahaan cat teknik kimia, mau kerja yang simple, saya juga pernah part-time di restoran gitu, mau kerja kayak gitu, semua tuh butuh communication skill, dan semua butuh kayak kasarnya ngejual apa yang kita omongin gitu kan. Itu kan untuk survive di dunia kerja tuh itu loh. Iya, benar. Itu yang kurang di Indonesia nih, Bu Siti. Aduh. Mau sendiri saya nih. Siap, Ibu Senea. Nanti akan saya follow up, melanjutkan perjuangan ya. Nanti kalau misalkan sempetin ke one day maybe aku bisa nanti kayak Zoom gini sama anak-anak, terus kamu jadi keynote speaker-nya, kamu sharing adik-adik gini loh, gitu dong. Jadi kena. Boleh banget. Jadi intinya itu kena banget ke mereka. Benar. Kalau ke Ibu nanti Ibu yang ngasih tahu, si Ibu mah gitu terus. Iya, gitu. Nih bikin cerita gitu. Tapi yang saya mau kalau bakal ada sesi kayak gitu, saya nggak mau cuman saya one way speaking gitu. Saya mau kita berinteraksi. Itu yang penting. Itu kurang juga tuh Bu Siti. Sebel sendiri kan. Ya, gimana? Jadi harus ada dua arah gitu ya. Nah, kalau saya jadi marah-marah. Tapi di sini yang saya kerasa bedanya, kalau di Indonesia kayak kita tuh jarang ngomong gitu sebagai murid. Kita cuma kayak dengerin, jadinya nganggepnya paham padahal otak kemana gitu kan. Kayak aduh nanti kantin makan apa ya gitu. Kelihatannya aja paham gitu. Kalau di sini kadang gurunya juga nanya kayak, ngerti nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kayak gitu. Coba tadi ini jawab coba, atau nggak dikasih kuis kah atau apa kayak gitu. Sekedar kuis. Ada app-nya juga tuh sekarang. Jadi nanti kita bisa ada pilihan ganda, kita jawab-jawab juga. Dan anak sini juga lebih aktif. Satu anak aktif itu bakal bikin anak-anak lain juga lebih aktif kan. Kayak kalau ada satu yang sering nanya, pasti yang lain juga mikir, oh iya itu apa ya tadi, itu nanya juga deh kayak gitu. Itu yang kurang waktu saya SMA.
Iya bener banget. Senia, kamu kan waktu pertama kuliah nggak terbiasa nanya gitu, karena memang tidak dibudayakan untuk bertanya, ya kan? Benar. Waktu itu, apa namanya, misalkan harusnya katanya nih, teorinya sebetulnya ada. Teorinya, ibu nampilin gambar, jreng. Oke, dari gambar ini silakan ada pertanyaan, ada yang menanggapi, gitu kan harusnya seperti itu. Jadi terbiasa. Saat Senia ada di kampus itu, apa yang kamu lakukan biar kamu bisa nanya, kamu bisa berpendapat gitu? Kalau di kelas jujur saya masih malu waktu itu. Kayak sampai 4 tahun kuliah cuman sekali mungkin saya angkat tangan dan nanya. Beneran saya tuh gampang malu orangnya, jadi gampang kayak nervousan gitu kan. Jadinya langsung merah mukanya apa gitu. Jadi yang saya lakuin sama teman-teman Indonesia saya, kita cari gurunya setelah kelas. Gitu. Jadi kita belajar sama-sama, terus kita nggak ngerti, kita kumpulin pertanyaannya, kita cari gurunya. Untungnya dosen-dosen di sini itu mereka ya itu karena udah kebiasa yang kayak gitu kan, murid-muridnya pasti udah sering nyari juga, jadi mereka pasti bantu. Atau malah kita email juga bisa kayak, oh ini kita nggak ngerti, ini dan direspons, dijawab. Pasti. Oke. Jadi kita juga dekat sama dosen-dosennya gitu karena itu. Oh, pokoknya berarti chemistry antara dosen atau guru sama siswa juga benar-benar ngomong ya, nggak jaim-jaiman ya? Enggak. Makanya kita, saya tahu teman saya kadang masih nggak kontak banget sih, masih kayak follow-followan di LinkedIn, jadi masih tahu kayak dosen-dosen yang ngapain. Saya sempat email dosen saya juga karena kita lumayan deket, karena saya sering ketemu dan diskusi kayak gitu. Oke, siap. Baiklah, berarti PR kita adalah bagaimana caranya saya mempertemukan kamu dengan anak-anak yang lain. Sebenarnya kalau live IG itu juga bisa. Waktu itu ibu kan yang live sama Kak Armina itu, pertanyaannya ada, jadinya dia nanya lewat chatnya itu. Gitu, jadi banyak hal. Nanti coba ibu obrolin sama anak-anak IPA. Tapi kalau saya boleh usul, saya lebih prefer yang tadi Bu Siti bilang yang awal kayak Zoom gitu, jadi kita rame-rame gitu. Iya benar-benar. Kan kayaknya itu lebih asik sih, soalnya yang muka-muka mereka juga kelihatan kan tuh. Jadinya saya juga kalau bisa dia on cam. Kenapa? Nggak tahu aja kalau dia on cam. Kalau off cam, tetap aja kita ngobrolnya sama fotonya mereka. Bener juga ya. Terus merekanya ngilang deh. Pas ibu absen, tetap aja masih join, berarti dia tidur. Aduh, tapi ini masih online sekarang. Mesti udah jam berapa di sana nggak ngajar besok? Besok ngajar kan demi kamu. Aduh, jadi malu. Udah jam berapa nih? Kita udah berapa lama sih? Nggak tahu ya. Padahal ini adalah Zoom yang ini loh. Zoom yang nggak bayar, biasanya 40 menit langsung minta update. Ini kok enggak ya? Kenapa nih? Tahu-tahu udah nggak ke-record. Tapi ada tulisannya udah recording kok, tenang aja. Oke. Intinya, ibu dapat dari tadi juga itu ternyata yang pengen kamu ungkapkan dengan menggebu-gebu, ya kan? Dan ini berguna banget. Nanti ibu bilang, ya tenang aja. Tapi itu apa namanya? Proses untuk bisa sekolahnya itu yang memang tetap aja memang harus ada finansialnya ya. Itu pasti jadinya. Dan lumayan, kecuali memang benar-benar beasiswa. Dan juga mungkin nanti harusnya kalau misalkan Senia bisa kayak ngasih link beasiswa ke kita, tapi banyak dicari juga ya kalau niat banget. Ini lewat sini. Saya tahu yang sering diomongin itu kan LPDP ya. LPDP. Ini yang ikut LPDP, saya sering ketemu, malah kalau yang pakai beasiswa kampusnya nggak kampus ECC kayak saya Bu, lebih bagus-bagus kampusnya, benar-benar kampus teknik yang kuliahnya sebenarnya cuma 3 tahun nih kayak gitu. Banyak juga anak Indonesia di sini, banyak banget. Oh gitu. Jadinya, terus kalau biaya hidup gimana sih? Murah? Biaya hidup, ya itu kembali ke orang yang masing-masing kan ya. Saya waktu tinggal sendiri boros lumayan karena saya nggak masak, jadi saya jajan, jadi saya boros banget. Tapi teman saya juga ada yang suka ke kayak supermarket Asia gitu, terus nanti dia beli tahu atau beli sayur, tempe, terus dia masak sendiri. Itu lebih murah pasti. Iya. Gini Sen.
kamu tuh pada saat kuliah tuh kayak ditempatkan di posisi yang memang nyaman gitu, di zona nyaman, nggak mikirin gimana mau makan, nggak mikirin gimana, karena memang ya keluarga ada di sana, itu plusnya. Iya dan enggak juga sih Busti, soalnya saya nggak enak ngomong nggak ya, tapi saya kuliah itu untungnya bersyukur banget nggak ngebebanin orang tua juga. Selain makan ya, karena kadang saya suka pulang ke rumah dan minta makan sama mama gitu. How come? Kamu sambil kerja? Saya part time untuk uang sendiri ya. Saya part time 2. Jadi kuliah sambil kerja juga nih ceritanya? Kuliah sambil kerja iya. Selama 1-2 tahun, 2 tahunan ada kayaknya. Padahal ada keluarga di sana ya? Padahal ada keluarga di sini iya. Dan saya waktu itu untungnya di sini ada kayak student loan gitu, jadinya bukan beasiswa tapi loan minjem uang gitu untuk studi. Jadinya loan. untuk uang uang kuliah itu saya pakai itu, dan untuk makan saya part time. Terus dan kamu gimana cara bayarnya? Bayar yang pinjaman buat kuliahnya itu? Sejauh ini belum ditagih untungnya. Semoga aja nggak ditagih. Aduh. Itu pinjamnya ke siapa? Itu dari pemerintah, jadi pemerintah kasih. Tapi tetap MOU-nya pinjem, bukan ngasih ya si pemerintahnya? Bukan. Jadi sialnya saya juga waktu saya masuk itu dihitungnya pinjam. Tapi setahun sebelum saya dihitungnya kado, jadinya dikasih cuma-cuma. Tapi mungkin karena banyak mahasiswa yang kayak ya udahlah kita dapat uang ini biasa santai-santai aja gitu. Kuliahnya sampai 7 tahun, 10 tahun. Jadi stop. Ya ini dikasih cuma pinjaman. Saya dapatnya gitu ceritanya. Dikasih waktu sih, kalau nggak salah dikasih waktu 30 tahun gitu untuk membayar. Berapa? 30 tahun kalau nggak salah, 30 tahun itu berapa gitu. Lebihin cicilan rumah. Iya kan ya. Ini kamunya udah punya anak, punya cucu baru lunas. Ada dan setiap orang boleh, termasuk orang yang luar negeri. Untuk orang internasional saya kurang tahu. Tapi saya di sini. Kamu tuh udah warga negara apa sih? Indonesia. Saya masih paspor hijau. Oh ya, udah berarti kan kamu bisa pinjem juga kan berarti? Karena saya ada citizenship sini kan. Saya sudah bukan warga negara sini, tapi apa tuh namanya? Kalau orang Amerika green card gitu, resident permit gitu. Oh, artinya karena sudah lama di situ atau ada keluarga di situ? Karena keluarga. Oh, ada kayak gitunya ya. Oke. Jadinya saya dihitungnya anak lokal. Enggak anak lokal juga karena saya sama keluarga dan keluarga saya di sini jadinya. Oke, siap. Ini mah terlalu mulus perjuangannya sebenarnya. Tapi enggak dong, kan tadi udah kerja juga part time. Kerja paling kerjanya tuh apa di kafe gitu? Jadi satu kerja di toko Indonesia, bukan toko ya, apa dibilangnya? Kayak minimarket gitu, di dekat rumah mama, di dekat sini. Itu kerjanya kadang kasir, kadang naruh-naruh barang di rak-raknya gitu. Kalau closing yang bersih-bersih juga. Oh ya ampun, sebenarnya kalau kultur kuliah sambil kerja itu memang keinginan sendiri apa memang dituntut ekonomi? Apakah pengen ini aja mandiri aja sih sebenarnya kalau di sana tuh? Karena semua orang di situ, di sini kayak gitu. Ya balik lagi ke culture ya, kulturnya tuh memang. Saya tuh pernah wawancara juga sama Cynthia, ada yang di Australia. Jadi anak SMA di sana tuh memang dibudayakan harus udah bisa nyari uang sendiri. Nggak SMA malah, di sini setahu saya mulai dari umur 12-13 tahun. Oh gitu ya? Sebenarnya itu nggak kayak dipaksa sama orang tuanya, tapi orang tua di sini tuh lebih kayak uang jajanmu segini, kalau kamu mau lebih uangnya ya kamu kerja. Dan si supermarket suka anak-anak karena bayarnya lebih murah, kan kita per jam kan hitungnya dibayarnya. Kalau part time itu bayarnya per jam, jadi kalau anak-anak masih di bawah berapa 20-an gitu jadi lebih murah bayarnya. Oh gitu ya, di Indonesia mah jauh kan, nanti kalau ada anak, aduh ini memperkerjakan anak, kena lagi pasal, padahal enggak ya? Enggak dong, malah
itu di situ kita belajar menghargai uang sih Bu Siti. Jadi ya kayak ini Iya, bener, kerja bener. cuma capek, uangnya segini, saya mau pakai jajan nanti mikir-mikir kan gitu. Ya ampun. Belajar dari Jadi memang bener ya, banyak banget apa namanya kayak long life education. Jadi life education-nya tuh bener-bener nerap banget gitu loh. Kalau kita kan kebanyakannya teori doang ya nggak? Iya, itu sih yang nggak salah sih, cuman beda. Dan kalau ditanya lebih suka yang mana ya saya pasti bakal bilang di sini lebih apa ya? Karena itu disiapin untuk kehidupan sesungguhnya gitu. Iya. Meskipun mungkin pada saat kalian melaksanakan itu awalnya merasa berat dan tersiksa gitu, tapi pas tiba-tiba kamu masuk dunia kerja, Jadi udah kebiasa gitu. ya kebiasaan. Artinya berat tersiksa pun di awal-awal. Kalau udah lama-lama udah biasa ya biasa aja gitu. Iya. Ya. Dan Oke, itu saya dapat. patah dua. Benar. Nah, terus kapan balik ke Indonesia? Kapan corona selesai? Kamu mau stay di sana terus? Udah mau nikah sama orang bule ya? Asik. Kenapa? Udah mau nikah sama orang bule? Aduh, orang bule aja ada lah. Saya jujur Bu Siti, mimpinya masih banyak. Jadinya saya sekarang baru kerja baru 2 tahun, itu kan belum banyak. Ya, sana ya. Nanti wujudkan mimpinya dengan suami. Boleh dipikirin Amin. Awas enggak ya, bohong. Ya udah, intinya nggak pernah mikir gitu ya? Jujur saya enggak, awal-awal mungkin iya, tapi sekarang saya kumpul sama teman-teman, kita ngomonginnya tuh lebih kayak kerjaan, kita mau ngapain ya tahun depan, kita mau ngapain lagi 2 tahun lagi untuk diri kita sendiri. Dan teman saya juga jomblo-jomblo gitu, ada yang udah lebih tua dari saya, ada yang lebih muda, ada yang udah mau 30 apalah gitu, santai aja gitu kita. Iya, balik lagi ke kultur. Hati-hati loh, jangan terlalu terlena. Ya. Balik lagi ke kulturnya orang sana. Orang sana kan jarang yang nikah muda-muda kan. Kalau di Indonesia mah muda-muda gitu. Iya, karena saya takutnya tuh kadang juga ya Bu Siti kayak keenakan gitu loh. Saya enak udah ada penghasilan sendiri, bener. Jadi nanti lupa karena udah merasa mandiri. Aku udah bisa ngapa-ngapain sendiri. Jadi ya udah sendiri aja. Di kantor ada loh, ibu-ibu udah 40 dia masih single. Dia komplain, dia suka bilang kayak aduh sepi nih, pengen punya pacar, tapi kelihatan dia juga happy aja gitu being independent. Nah itu jangan apa gitu Sana ya, tetap harus balance. Kalau kata ibu sih gitu, karena didoakan ya Bu. Amin. Basically nanti balik ke keluarga. Kalau kita nggak punya keluarga, nggak ada apa-apa gitu, jadi ya udah nggak enak aja gitu. Benar. Oke, kayaknya nanti mungkin kita coba schedulekan bisa ngobrol sama anak-anak ya. Tapi juga anak-anak yang memang bener-bener kalau anak IPA tuh kayaknya mau deh. Ibu tuh sekarang wali kelas IPS soalnya. Lah, sejak kapan? Sejak tahun ini. Karena ibu ngajar PKWU. Apa tuh? Itu lah, namanya prakarya dan kewirausahaan. Sebenarnya gaul. Kenapa? Gaul banget. Iya, jadi mereka suruh bikin proyek kerajinan. Ada 4 sih, bisa kerajinan, bisa rekayasa, bisa budidaya sama pengolahan. Jadi gitu sama, jadi mereka dibikin kelompok juga, kemarin bikin apa, ada yang bikin masker, mereka bikin proposalnya, presentasi, nanti jualan gimana gitu. Gaul banget. Ya sudah seperti itu sekarang itu. Ya cek YouTube-nya ibu deh, ya. Jadi di YouTube ibu tuh pokoknya yang presentasi bagus ibu upload, yang videonya bagus ibu upload, jadinya senang, ibu juga senang banget liatnya kalau presentasinya bagus tuh. Aduh, keren banget. Ya semoga. Keren banget. Dulu Bu Siti walaupun saya 2 tahun. Waktu anak IPA. Iya. Oke, udah closing aja. Closing. Terima kasih banyak. Nanti jangan menolak kalau tiba-tiba
kita ada schedule lagi beberapa alumni ngobrol bareng sama anak-anak software deh, terutama kelas 12 ya. Seru kayaknya ya. Thank you ya. Selamat Makasih siang. juga. Makasih Bu Siti. Sama-sama. Udah lama. Iya, aku yang mau kasih. Dadah. Selamat malam sana ya. Selamat malam. Ayo tidur, udah malam. Baru jam 6.